Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membahas asam triidiobenzoat atau TIBA, mata kuliah nutrisi dan zat pengatur tumbuh yang diampu oleh Bapak Riani Ramirez, SPMP. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Khairunisa, Panika Putra Pratama, Taufik Ar-Rahman, dan Zara Aditya Ningrum. Sejarah dan pengertian asam triiodobenzoat atau TIBA yang merupakan inhibitor transportasi auksin dan merupakan salah satu zat yang dapat menghambat pergerakan auksin yang disebut anti-auksin. Pada tahun 1925, Soding berhasil meneliti bahwa jika ujung koleoptil dipotong, maka pertumbuhan akan menjadi lambat. Tetapi jika ujung koleoptil yang dipotong tersebut diganti baru, maka pertumbuhan akan berlanjut. Pada tahun 1934, keterkaitan antara auksin dan dominansi apikal pertama kali dibuktikan oleh Cook dan Taiman. Mereka mencoba untuk membuang bagian pucuk tanaman atau apikal buat dari tanaman kacang-kacangan. Akibat dari percobaan tersebut, tunas menjadi tumbuh di ketiak daun. Akibatnya, tidak terjadi lagi pertumbuhan tunas pada ketiak daun. Dengan kata lain, auksin yang berada di apikal bud merupakan penghambat munculnya tunas di ketiak daun, yang membuktikan bahwa auksin yang ada di apikal bud menghambat tumbuhnya tunas lateral. Teori lain, yaitu dari Big and Leopold 1957, menerangkan bahwa pengaruh auksin terhadap absisi ditentukan oleh konsentrasi auksin itu sendiri. Konsentrasi auksin yang tinggi akan menghambat terjadinya absisi, sedangkan auksin dengan konsentrasi rendah akan mempercepat terjadinya absisi. Fungsi asam triidiobenzoat. Asam triidiobenzoat atau sering juga disebut triidiobenzoat acid merupakan inhibitor transportasi auksin basibental menurut Gardner 2001. Senyawa TIBA mengganggu pengangkutan auksin secara langsung, tetapi tidak menyebabkan gangguan pada metabolisme tanaman menurut Yonanda 2017. Berikut fungsi asam triidiobenzoat pada tanaman. Pertama, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua, dapat mengatur pertumbuhan vegetatif dari produksi tanaman. Ketiga, menghambat apikal tanaman. Keempat, menghambat tanaman kerdil. Kelima, meningkatkan pertumbuhan tunas lateral dan anakan. Berikut adalah konsentrasi asam triidiobenzoat. Konsentrasi rendah untuk mempromosikan rooting, konsentrasi tepat untuk meningkatkan pembungaan, dan konsentrasi tinggi bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara auksin dan TBA. TIBA atau yang sering dikenal dengan triiodobenzoic acid merupakan salah satu ZPT yang bisa diberikan dari luar tanaman. Terus, apa hubungannya sih dengan auksin? Auksin merupakan senyawa yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mendukung terjadinya perpanjangan sel atau cell elongation pada pucuk, dan struktur kimia dicirikan oleh adanya endolerring. Sedangkan TIBA menghambat translokasi transportasi asam indole. Jalur indole piruvat merupakan jalur utama untuk biosintesis IAA dalam tanaman. Berikut merupakan percobaan yang dilakukan untuk membuktikan dan memastikan apakah IBA dan TIBA berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas, yang dilakukan oleh Schneider W.E. tahun 1949 yang berjudul Some Response of Plant Triidiobenzoic Acid. Yang pertama adalah tanaman A
tanpa perlakuan. Yang kedua adalah 2% IBA diaplikasikan di bagian sisi kanan batang. Dan yang ketiga, yang bagian C merupakan 2% TIBA yang diaplikasikan di seluruh bagian batang yang menunjukkan keabnormalan. Dan yang D, 2% IBA yang diaplikasikan di sebelah kanan dan 2% TIBA yang diaplikasikan di sebelah kiri, menunjukkan kelengkungan ekstrim pada batang. Dan yang selanjutnya merupakan efek dari TIBA. Efek dari TIBA terhadap media culture menunjukkan bahwa dalam media culture secara signifikan menekan pertumbuhan akar lateral bibit yang diinokulasi dan menghambat transportasi IAA di akar dengan cara memblokir kolonisasi korteks akar utama. Masih pada efek TIBA pada tanaman, yaitu memperpendek ruas, kurangnya pembentukan kalus dan produksi akar adventif, pembentukan daun abnormal dan kematian prematur, serta absisi apikal dalam beberapa kasus terjadi juga pada tunas aksilar. Salah satu contoh studi kasus asam triiodobenzoat atau TIBA ada pada penelitian Ilham dan Rashad 2015 tentang pengaplikasian TIBA pada tanaman kedelai. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah bahwa asam triiodobenzoat atau TIBA mempengaruhi tinggi tanaman pada varietas grobogan dan kaba, mempengaruhi panjang ruas batang utama pada varietas grobogan, umur panen pada varietas grobogan, jumlah polong bernas per tanaman pada varietas kaba dan wilis, mempengaruhi jumlah biji per tanaman pada varietas kaba dan wilis, berat biji per tanaman dan hasil per meter kuadrat pada varietas grobogan, kaba, wilis, dan mempengaruhi berat 100 biji pada varietas grobogan dan kaba. Dalam jurnal ini dijelaskan zat pengatur tumbuh memiliki ciri khas pada konsentrasinya yang dapat menghambat, merangsang, atau bahkan mengubah proses fisiologis tanaman. Perbedaan respon antar varietas terhadap konsentrasi TIBA ini merupakan salah satu representasi perbedaan genetik antara varietas. Asam triiodobenzoat dapat mempercepat pertumbuhan vegetatif ke pertumbuhan reproduktif sehingga dapat mempercepat waktu panen. Perbedaan respon antar varietas berhubungan dengan kemampuan tiap varietas mentranslokasikan hasil asimilat ke biji, karena laju fotosintesis sangat bervariasi antar spesies dan berhubungan dengan lingkungannya. Saya Taufik Rahman. Kali ini saya akan membacakan sebuah studi kasus ataupun penelitian tentang triodobenzoat atau yang disebut juga dengan TIBA. Judul jurnal yang saya angkat kali ini ialah Komponen hasil dan produksi kacang tanah pada berbagai konsentrasi TIBA dan dosis pupuk fosfor. Masalah yang terdapat pada jurnal ini ialah meningkatnya permintaan dan kebutuhan kacang tanah di Indonesia, namun belum dapat dipenuhi dikarenakan produksinya yang masih rendah. Nah, jadi solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan produksi kacang tanah ialah dengan melakukan pemberian zat pengatur tumbuh triodobenzoat atau TIBA. Karena triodobenzoat dapat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman. Selain pemberian zat pengatur tumbuh, tentunya pemberian pupuk juga sangat penting untuk meningkatkan produksi tanaman kacang tanah. Dan pupuk yang digunakan pada penelitian ini yaitu pupuk fosfor. Karena pupuk fosfor dapat menunjang atau meningkatkan produksi tanaman, khususnya leguminosa atau kacang-kacangan. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan petak terbagi dengan 3 ulangan.
petak pertama yaitu tiba dengan 3 konsentrasi dan anak petak yaitu pupuk fosfor dengan 4 dosis kombinasi. Nah, hasil yang didapat pada penelitian ini ialah pemberian tiba dengan konsentrasi 75 ppm merupakan hasil yang paling baik untuk menghasilkan jumlah polong, berat biji, berat polong, serta hasil biji. Pemberian pupuk fosfor dengan dosis 34,5 kg per hektar mampu meningkatkan jumlah polong, berat biji, berat polong, dan hasil biji. Dan di antara pemberian tiba dengan fosfor, yang lebih baik adalah pada pemberian fosfor dengan dosis 34,5 kg per hektar. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, materi, atau sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.